Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, NPM 22010004.01113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait sistem moneter internasional. Baik, tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu UAS mata kuliah Ekonomi Internasional, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nopi Eko Prasetyo, MPD. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ialah terkait pengertian sistem moneter internasional. Nah, dalam ekonomi internasional dikenal salah satu yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Nah, sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institut, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menuntut tingkat di mana suatu mata uang ditentukan dengan mata uang lainnya. Nah, sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Yang kedua itu ialah sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Pertama, sistem standar emas, yaitu dari tahun 1876 sampai 1913. Periode Perang Dunia, yaitu 1914 sampai 1994. Yang ketiga, periode kurs tetap. Yang keempat, post-Bretton Woods. Yang kelima, sistem semenjak pada tahun 1973. Nah, yang pertama, sistem standar emas. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak tahun 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Nah, yang kedua, periode Perang Dunia pada tahun 1914 sampai 1994. Nah, Perang Dunia Pertama mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadi fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas pada tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh tahun 1919 pada waktu depresi besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka, kebijakan mengemis tetangga mereka. Tarif kuota atau pengawasan nilai tukar juga meluas. Dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang, hampir setengah kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya sewaktu negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia II. Nah, yang ketiga, periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini semua negara menetapkan nilai tukar mata uang melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kurs dalam batas 1% atau naik atau turunnya, dan bersedia menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggota dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Nah, tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap
tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu dalam bulan Maret pada tahun 1973 ketika pasar tersebut dibuka. Kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, yang keempat adalah Post Bretton Woods. Nah, pada tanggal 22 Juli pada tahun 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter 2 tahun setelah konferensi tersebut. Didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Nah, selama periode tahun 1944 sampai 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peran dolar ini timbul Perang Dunia II. Disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara-negara Eropa yang sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya, satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensinya, emas menjadi tergeser oleh dolar, sebab di samping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserves dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga dengan semakin pentingnya fungsi dolar. Maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uang terhadap dolar yang kemudian apabila perlu dapat ditukar dengan emas. Nah, yang kelima, sistem semenjak 1973. Semenjak 1993, sistem moneter internasional merupakan campuran antar kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, Prancis, dan Swiss berfluktuasi bertanggung dalam pemerintah dan pengawasan. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik untuk mencegah hal ini dan bank sentral menjadi valuta asing. Demikian juga apabila surplus di dalam negara pembayaran, bank sentral memberikan valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian disebut managed of dirty float sebagai lawan dari clean float, di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan dalam pasar valuta asing. 5 negara yaitu Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Netherlands, dan Norwegia mengadakan peraturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Sistem kurs semacam ini mengembangkan bersama-sama, menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular yang kemudian disebut snake line. Yang selanjutnya ialah contoh kasus sistem moneter internasional. Nah, yang saya ambil di sini ialah kasus krisis keuangan. Nah, krisis keuangan adalah sebuah kondisi di mana masyarakat dan pemerintah dilanda kesulitan ekonomi dan membuat mereka dilanda rasa kepanikan ekstrim. Pada situasi tersebut, nilai aset terjun bebas. Pelaku bisnis dan masyarakat kesusahan untuk melunasi utang-utangnya, sementara institut jasa keuangan mengalami likuiditas yang berat. Nah, krisis keuangan sering terjadi di berbagai negara dan dapat berdampak buruk pada stabilitas moneter internasional. Contohnya adalah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis tersebut dapat dipicu oleh faktor seperti ketidakseimbangan eksternal, gelembung aset yang pecah, masalah perbankan, atau kekurangan regulasi yang memadai. Nah, yang berikutnya ialah penyebab krisis keuangan. Di sini ada 4 penyebab krisis keuangan. Yang pertama itu aksi spekulasi, turunnya nilai tukar mata uang, instabilitas
situasi politik, dan kegagalan kebijakan ekonomi. Nah, yang pertama ialah aksi spekulasi. Pada umumnya, krisis keuangan terjadi setelah nilai sebuah atau beberapa aset dianggap berlebih atau overload oleh sejumlah masyarakat karena munculnya aksi spekulasi. Anggapan itu pun memicu masyarakat untuk memborong aset yang dimaksud dan membuat nilainya menjadi membesar dan tak masuk akal. Nah, namun nilai aset yang menggembung itu pun lambat laun akan meledak karena masyarakat akhirnya memahami nilai intrinsik yang terdapat di dalam aset tersebut. Jika aset tersebut dijual kembali, maka nilainya pun bakal tak seberapa jika dibandingkan harga belinya. Nah, yang kedua itu turunnya nilai tukar mata uang. Selain itu, turunnya nilai tukar mata uang adalah salah satu penyebab krisis finansial atau krisis keuangan. Hal ini bisa disebabkan oleh beragam kemungkinan seperti penggantian rezim standar nilai tukar hingga arus modal keluar atau bisa disebut capital overflow yang deras dari suatu negara. Bahkan depresi nilai tukar juga bisa disebabkan oleh minimnya cadangan devisa yang dimiliki otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukarnya. Nah, yang ketiga, instabilitas situasi politik. Nah, di samping itu, faktor lain penyebab krisis ekonomi atau krisis keuangan. Krisis keuangan adalah ketidakstabilan situasi politik yang dialami suatu negara. Nah, jika suatu negara mengalami masalah seperti konflik antar golongan atau kudeta pemimpin, maka masyarakat merasa bahwa tinggal di negara tersebut dalam jangka panjang bukanlah ide yang baik. Akibatnya, mereka pun akan menarik seluruh aset keuangannya di negara tersebut dan melarikannya ke negara lain yang lebih aman. Nah, yang terakhir, yang keempat, kegagalan kebijakan ekonomi. Nah, lebih lanjut, krisis keuangan adalah bisa jadi merupakan sebuah dari kegagalan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Sebagai contoh, krisis keuangan yang awalnya melanda suatu lembaga keuangan bisa menjelma menjadi bencana keuangan berdampak sistemik jika pemerintah gagal menanganinya. Jika perkara ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang kemudian terjadi adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi atau bahkan resesi ekonomi. Nah, selanjutnya ialah contoh-contoh krisis keuangan. Nah, yang pertama, krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Kedua itu krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, yang terbaru ialah pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, krisis finansial Asia tahun 1997 sampai 1998 ialah krisis keuangan Asia bermula di Juli 1997 ketika nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat terperosok. Hal ini menyebabkan Thailand rela meninggalkan sistem kurs tetap dan beralih ke rezim nilai tukar mengambang dan meroket nilai dolar Amerika Serikat. Sayangnya, kondisi tersebut justru menular ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, dan menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB masing-masing negara tersebut meningkat. Nah, yang kedua, krisis finansial global pada tahun 2007 sampai 2008. Satu dekade kemudian, giliran Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang mengalami krisis keuangan yang digadang merupakan bencana keuangan terparah sejak The Great Depression di 1929. Nah, peristiwa ini bermula ketika harga rumah di Amerika Serikat mengalami bubble dan mencapai puncaknya di tahun 2006. Hal itu pun membuat broker hypotek dan bank untuk merelaksasi syarat-syarat pengajuan kredit aset tersebut. Sebagai hasil, mereka pun menawarkan subprime mortgage, yakni hipotek atau ecek-ecek dengan risiko gagal bayar tinggi dan bunga tinggi agar semakin banyak masyarakat mau mengambil kredit itu. Rupanya lembaga-lembaga tersebut mengemas hipotek berkualitas buruk untuk
ke dalam sebuah instrumen bernama Mortgage Based Security atau biasa MSB dan menerapkan ke investor institusi. Nah, yang ketiga ialah pandemi COVID-19 tahun 2020. Salah satu contoh krisis ekonomi keuangan lain adalah jatuhnya nilai pasar saham akibat pandemi COVID-19 yang terjadi 2020 silam. Pada Februari hingga 23 Maret 2020, nilai S&P 500 melorot lebih dari 30% akibat kepanikan investor dan ketidakpastian mengenai berakhirnya wabah tersebut. Untungnya pasar saham berhasil memantul kembali dan S&P 500 bahkan menyentuh rekor-rekor terbaru setahun kemudian. Nah, yang selanjutnya ialah bisa kita lihat gambar yang ada di slide PPT. Tekanan inflasi di Amerika Serikat berpotensi mendorong kenaikan suku bunga acuan lebih tinggi. Nah, tren peningkatan suku bunga sudah mulai terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dimulai dari Amerika Serikat yang secara agresif menaikkan suku bunga sejak Maret tahun 2022 dan bertugas berlanjut hingga pada tahun ini, yaitu tahun 2023. Nah, kenaikan suku bunga dibutuhkan untuk meredam lonjakan inflasi akibat kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang diperburuk oleh perang Rusia dan Ukraina. Kawasan Eropa serta Amerika Latin ikut merespon dengan hal serupa. Nah, kebijakan tersebut juga penting bagi negara berkembang untuk mengamankan nilai tukar agar tidak jatuh. Hal ini dianggap mampu menyeimbangkan kenaikan yield US Treasury sehingga aliran modal tidak terlalu besar keluar. Emerging market akan bergerak lebih cepat karena tidak mungkin bend the curve jelasnya. Nah, menurut Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani juga berkaca pada sejarah, dimana tadi saya sudah jelaskan sejarah krisis keuangan. Nah, dimana setiap kali Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan, beberapa negara alami krisis keuangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu contohnya ketika 1980 ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan sampai dengan 20%, maka Brazil, Argentina, dan Meksiko alami krisis keuangan. Hal yang serupa juga terjadi lagi ketika tahun 1990 di mana suku bunga Amerika Serikat naik menjadi 9,75%. Nah, bisa dilihat dari slide berikutnya ialah gambar terkait Bank Dunia. Ketika interest rata-rata naik, emerging seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina krisis keuangan. Pada tahun 2007, suku bunga acuan Amerika Serikat juga naik sampai 5,25% sehingga dunia saat itu mengalami krisis keuangan. Nah, Bank Dunia baru saja mengeluarkan laporan terbaru. Ekonomi global diperkirakan hanya akan tumbuh 2,9%, sekitar 1,2 poin persentase di bawah perkiraan Januari lalu. Padahal pemulihan pertumbuhan menjadi 5,1% sempat terjadi di tahun 2021, menyusul meredanya pandemi COVID-19. Nah, risiko dari stagflasi cukup besar dengan konsekuensi yang berpotensi mengganggu stabilitas bagi ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, dan jika risiko terhadap prospek terwujud, pertumbuhan global dapat melambat bahkan lebih tajam. Ini memicu recession di seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bersiap menghadapi situasi global, terutama Amerika Serikat, sebab setiap kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, maka krisis terjadi di berbagai belahan dunia. Setiap kenaikan suku bunga naik di Amerika Serikat pasti terjadi krisis di berbagai dunia.
Contohnya ketika 1980, ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan sampai dengan 20%, maka Brazil, Argentina, dan Meksiko alami krisis keuangan. Hal ini yang sama juga terjadi lagi ketika tahun 1990, di mana suku bunga Amerika Serikat naik menjadi 9,75%. Pada tahun 2007, suku bunga Amerika juga naik 5,25%, sehingga dunia saat itu mengalami krisis keuangan. Sekarang kita harus hati-hati dengan tren suku bunga naik. Potensi krisis keuangan di berbagai dunia mungkin akan terjadi. Tahun ini beberapa negara sudah alami tekanan tersebut. Selain disebabkan oleh perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, juga ada efek luka memar yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina. Negara-negara tersebut antara lain Sri Lanka, Pakistan, Argentina, hingga Turki. Situasi itu tidak berdiri sendiri dari akibat polisi dan di dalam negeri, ketahanan dan global yang semakin menekan. Nah, itu tadi penjelasan terkait krisis keuangan. Sekian presentasi terkait analisis saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.